Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fawaidah Suda dengan akhir 6045. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian ulang isi dari buku Suihino yang selanjutnya pada bab ke-9 tentang negara demokrasi modern. Dalam pembicaraan ini nanti akan dicoba menerangkan pertumbuhan serta perkembangan demokrasi, yaitu mulai dari demokrasi langsung, demokrasi kuno yang lalu timbul dan berkembang sejak pada zaman Yunani kuno, sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi titik langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi modern. Ini terjadi sekitar abad ke-17 dan abad ke-18, maka dalam hal ini nanti akan erat hubungannya dengan ajaran para sarjana hukum alam, terutama ajaran Montesquieu, yaitu ajaran tentang pemisahan kekuasaan yang kemudian terkenal dengan nama trias politika, karena ajaran ini yang justru akan menemukan tipe daripada demokrasi modern dan ajaran Reus, yaitu ajaran kedaulatan rakyat yang justru tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi. Sesungguhnya maksud tersebut di atas, terutama mengenai pertumbuhan serta perkembangan demokrasi, telah berkali-kali dibicarakan di muka, terutama pada waktu pembicaraan ajaran klasifikasi negara dari Maurens de Fugger, sehingga cukuplah kiranya itu akan mengulang pembicaraan di sini hanya akan sia-sia dan membosankan. Jadi tinggallah sekarang membicarakan tentang tipe atau jenis demokrasi modern, dan menurut pendapat yang umum, penjenisan terhadap negara demokrasi modern ini terhadap atas sifat hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif, yaitu sementara itu janganlah hal ini dikacau dengan apa yang telah dikemukakan oleh Kranebung dalam ajarannya tentang klasifikasi negara. Oleh karena hal ini bermaksud meninjau bagaimana sifat kekuasaan penguasa itu, sedangkan penjenisan yang akan dibicarakan di sini dimaksudkan untuk meninjau negara dari segi sistem pemerintahannya. Hal tersebut di atas sebetulnya adalah mengenai masalah bagaimana cara untuk mengusahakan suatu tatanan atau tata tertib dari organisasi itu, yaitu organisasi yang disebut negara, agar dapat tercegah adanya suatu pemerintahan yang kekuasaannya bersifat absolut. Untuk ini, sistem pemerintahan yang manakah yang akan dan yang bagaimanakah yang harus diselenggarakan? Salah satu penyelidikan tentang hal ini telah dilakukan oleh seorang sarjana Prancis yang bernama Montesquieu. Sehubungan dengan hal ini, beliau mengemukakan adanya dua sifat daripada manusia yang berhubungan dengan kekuasaan, yaitu yang pertama, bahwa orang itu senang akan kekuasaan apabila kekuasaan itu dipergunakan atau diperuntukkan bagi kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa sekali orang itu memiliki kekuasaan, ia senantiasa ingin meluaskan serta memperbesar kekuasaan tersebut. Setelah Montesquieu mengembara ke berbagai negara untuk menyelidiki sistem ketatanegaraan, antara lain di Inggris, ia berpendapat bahwa di Inggris telah dilaksanakan suatu sistem pemerintahan di mana dapat dihindari pemustaan lebih daripada satu kekuasaan di dalam satu organ. Oleh karena itu, Montesquieu lalu berpendapat bahwa haruslah juga dicari suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan yang ada pada negara itu dipisah, dan masing-masing kekuasaan itu kemudian diserahkan pada satu organ, di mana masing-masing organ itu satu sama lain terpisah. Inilah yang kemudian menjadi pokok daripada apa yang dikemukakan oleh Montesquieu di dalam pengajuan salah satu ajaran yang dikenal dengan sebutan trias politika. Di dalam teori atau ajaran ini, ia membedakan antara tiga jenis kekuasaan negara, yaitu yang pertama, kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan, kekuasaan yang sifatnya melaksanakan peraturan tersebut. Yang ketiga, kekuasaan yang sifatnya mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Ketiga jenis kekuasaan ini lalu didistribusikan kepada beberapa organ yang dengan maksud bahwa satu organ itu hanya memegang satu kekuasaan saja, yaitu satu kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada badan legislatif, satu kekuasaan pelaksanaan diserahkan kepada badan eksekutif, yang ketiga kekuasaan pengawasan diserahkan kepada badan yudikatif. Tetapi dengan tajam trias politikanya itu, Montesquieu sebenarnya tidaklah bermaksud bahwa antara organ yang satu dengan organ yang lain itu tidak ada hubungan sama sekali, karena maksud dari Montesquieu adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa suatu organ yang telah memegang suatu
jenis kekuasaan itu memegang pula kekuasaan lainnya dengan penafsiran demikian. Montesquieu kiranya tidak menolak bahwa suatu organ itu dapat mengawasi organ lainnya dalam melaksanakan tugas kekuasaan. Tetapi bagaimana orang menafsirkan ternyata bahwa di dalam sejarah ajaran tentang pemisahan tiga kekuasaan itu, yaitu ajaran trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu ini mendapatkan tiga macam penafsiran dalam pelaksanaannya, yaitu pertama di Amerika di sana pada waktu para perencanaan konstitusi sedang memikirkan tentang persoalan mengenai ajaran pemisahan kekuasaan ini, mereka berpendapat bahwa yang dikehendaki oleh Montesquieu itu ialah pemisahan kekuasaan secara mutlak, secara sempurna antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lain, bahkan juga antara organ yang satu dengan organ yang lain. Penafsiran ini nantinya akan menimbulkan suatu sistem pemerintahan yang terkenal dengan sebutan sistem presidensil. Penafsiran yang kedua kita dapat di negara Eropa Barat yang dipelopori oleh Inggris. Menurut pendapat negara mereka bahwa yang dikehendaki oleh Montesquieu dengan ajaran trias politikanya itu ialah bahwa antara organ yang satu dengan organ yang lain itu terdapat hubungan bersifat timbal balik, khususnya antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Dengan penafsiran yang demikian ini, maka mereka berhasil menciptakan suatu sistem pemerintahan yang kemudian terkenal dengan sebutan sistem parlementer. Yang ketiga, di Swiss, ajaran tentang pemisahan kekuasaan dari Montesquieu ini mendapatkan penafsiran yang lain lagi. Di sana, penafsirannya adalah bahwa badan eksekutif itu hanya merupakan badan pelaksana saja daripada apa yang telah diputuskan oleh badan legislatif. Sistem pemerintahan yang dilakukan di Swiss ini disebut sistem referendum. Tetapi karena menurut sifatnya bahwa badan eksekutif itu hanya merupakan badan pelaksana atau badan pekerja saja daripada apa yang telah diputuskan oleh badan legislatif, maka kiranya sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Swiss itu lebih tepat kalau disebut sistem badan pekerja. Jadi dengan demikian, berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ yang diserahi kekuasaan yang ada di dalam negara itu, khususnya berdasarkan sifat hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif, maka sistem pemerintahan di dalam negara yang mengadakan atau menyelenggarakan sistem pemisahan kekuasaan itu didapatkan adanya tiga macam sistem pemerintahan, yaitu yang pertama negara dengan sistem pemerintahan presidensil, kedua negara dengan sistem pemerintahan parlementer, ketiga negara dengan sistem pemerintahan badan pekerja atau referendum. Maka kalau sistem tersebut di atas kita hubungkan dengan demokrasi modern, kita akan mendapatkan tipe daripada demokrasi modern itu sebagai berikut. Pertama, demokrasi atau pemerintah perwakilan rakyat yang presentif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensil. Yang kedua, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang presentatif dengan sistem pemerintahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang diserahi kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi atau sistem parlemen. Ketiga, demokrasi atau pemerintah perwakilan rakyat yang presentatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat yang disebut sistem referendum atau sistem badan pekerja. Persamaan dari ketiga tipe demokrasi modern tersebut di atas ialah bahwa pada ketiga tipe demokrasi modern tersebut kita dapat adanya badan perwakilan rakyat, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat atau fungsi badan perwakilan rakyat tersebut di dalam susunan negaranya. Pula apakah sebab itu menyebutkan demokrasi itu dengan pemerintah perwakilan rakyat yang presentatif dan tidak dengan pemerintah rakyat begitu saja? Sebabnya ialah bahwa pada zaman modern ini tidak mungkin dapat diadakan atau dilaksanakannya pemerintah oleh rakyat secara langsung, sebagaimana yang pernah terjadi atau dilaksanakan pada zaman Yunani kuno dulu. Wujud daripada negara tidak lebih daripada suatu kota saja, karena disebut dengan kota, city, state, atau polis yang dan pula penduduknya yang warga negara masih sedikit, urusannya belum berbelit-belit serta kompleks serta dewasa. Ini maka semua warga negara dapat dituntut sertakan dalam pemerintahan.
Jadi semua orang warga negara pada prinsipnya dapat ikut serta dalam pemerintahan ini, demokrasi pada zaman dahulu, demokrasi kuno atau demokrasi langsung. Kesempatan itu keadaannya adalah berlainan dengan keadaan zaman sekarang, zaman modern, sebab pada zaman modern ini suatu negara itu sudah mempunyai daerah yang luas, warga negara yang banyak jumlahnya, urusan yang begitu kompleks serta berbelit-belit. Oleh karena itu, dalam pemerintah demokrasi sekarang ini, yang benar ikut aktif dalam pemerintah bukanlah hanya rakyat atau warga negara itu saja, melainkan juga wakil-wakil rakyat yang berkumpul dengan suatu kesatuan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat, dengan catatan bahwa wakil-wakil rakyat itu di dalam ikut serta secara aktif di dalam pemikiran jalannya pemerintahan harus benar-benar membawa suara rakyat, kehendak rakyat, harus mencerminkan kemauan rakyat. Jadi pokoknya badan perwakilan rakyat itu harus bersifat representatif. Oleh karena itulah kita menyebutkan pemerintah perwakilan rakyat dengan presentatif. Untuk membedakan dengan demokrasi kuno atau demokrasi langsung, maka demokrasi dengan badan perwakilan rakyat itu dinamakan demokrasi modern. Demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan yang dalam instansi terakhir dan tertinggi kekuasaan pemutusan ada pada rakyat. Hanya saja pelaksanaannya berbeda dalam masing-masing tipe demokrasi modern tersebut, dan pada umumnya kesukarannya terletak pada cara untuk mendapatkan arah politik yang sama dari badan legislatif dan badan eksekutif. Di dalam uraiannya mengenai tipe pemerintahan, Maurits de Vogler antara lain mengatakan bahwa oleh karena sempitnya ruang buku yang disediakan, maka beliau tidak mungkin dapat membahas serta menguraikan secara panjang lebar, maka lebih diputuskan bahwa cukuplah kalau dipelajari beberapa tipe saja yang menjadi induk contoh untuk beberapa sistem yang lain. Dalam hal ini beliau membandingkan maksud itu dengan ilmu hewan, yaitu bahwa di dalam ilmu hewan pun diadakan pengembangan menurut variasi yang dibagi jadi dalam jenis disusun menurut bangsa. Adapun di dalam hal ini yang menjadikan kesulitan, sebagaimana juga halnya di dalam menjeniskan tipe-tipe pemerintahan modern, terletak pada pemilihan tipe yang akan dijadikan sebagai induk contoh, dan dengan sendirinya pilihan untuk menjadi induk contohnya tergantung pada dasar yang kita pergunakan untuk mengadakan klasifikasi. Untuk ini maka baiklah kita mengikuti sebentar macam-macam klasifikasi pemerintah yang dikemukakan oleh Maurits de Vogler di dalam bukunya tersebut. Pertama, dapatlah dikemukakan klasifikasi pemerintah yang berdasarkan cara pemilihan para penguasa. Yang dasar ini maka dapatlah dikemukakan pertama, negara dengan sistem pemerintahan bebas seperti negara Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis, di mana para pegawai negara sama sekali berdiri di luar propaganda pemilihan, menjatuhkan tindakan-tindakan yang sifatnya membatasi kemerdekaan oposisi dan menjatuhkan semua akal atau pikiran yang tidak senonoh untuk membatasi hasil pemilihan. Kedua, negara dengan sistem pemilihan yang terpimpin seperti negara Balkan, di mana adat kanan di pihak pemerintah atas para penyokong pihak oposisi pada pembatasan terhadap propaganda pihak oposisi. Ada kekuatan akan tindakan-tindakan pembalasan dari pihak pemerintah sehingga mengurangi arti pemilihan, tetapi di mana bagaimana juga tetap ada kemungkinan bagi pihak oposisi untuk memajukan calon dari pengumpulan suara. Negara yang tidak mengadakan pemilihan ini seperti terjadi di Spanyol dan Tiongkok, di mana para penguasa dipilih menurut cara autokrasi belaka. Yang selanjutnya, negara dengan sistem pemilihan secara plebiscit ini terjadi di USSR, di mana calon satu-satunya yang resmi kedudukannya menunjukkan diri ke hadapan para pemilih yang hanya mempunyai kesempatan untuk menyetem belangko atau tidak turut memberikan suara. Terhadap klasifikasi tersebut di atas, Maurits de Vogler menyatakan masih ada kekurangannya, misalnya karena di dalam klasifikasi tersebut tidak terdapat perbedaan yang tegas antara sistem
klasifikasi antara sistem-sistem Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis, walaupun ketiga sistem tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori yang pertama. Sedangkan sesungguhnya memang ketiga sistem tersebut berbeda-beda. Dengan adanya kekurangan ini, maka menurut pendapat Maurens, sesungguhnya akan lebih memuaskan untuk mengadakan perbedaan yang biasa atau umum didapat, yaitu pertama sistem pemerintah parlemen di Inggris, sistem pemerintah presidensial di Amerika Serikat, dan terakhir sistem pemerintah majelis perwakilan pernah dilaksanakan di Prancis. Terhadap perbedaan tersebut, di mana Maurice Dufour tidak menyebutkan apa yang dipergunakan sebagai kriteria, hanya secara sepintas beliau mengatakan bahwa dasar dari perbedaan tersebut adalah sifat yudiris formil. Oleh karena itu, perbedaan ini kurang praktis di dalam pelaksanaannya. Misalnya saja USSR ini akan dimasukkan ke dalam golongan yang mana, lagi pula di mana letak perbedaan yang pasti antara sistem pemerintahan parlemen dengan sistem pemerintahan majelis perwakilan. Oleh karena itu, Maurens kemudian mengajukan pendapatnya sendiri, yaitu suatu klasifikasi yang berdasarkan struktur daripada partai politik. Berdasarkan ini klasifikasinya ada satu sistem pemerintah partai tunggal, ini misalnya yang terjadi di USSR. Yang kedua, sistem pemerintah berpartai dua, ini misalnya terjadi di Amerika Serikat dan Inggris. Yang ketiga, sistem pemerintah partai banyak, ini misalnya terjadi di Perancis, Jerman, dan Italia. Tetapi demikian, Maurens selanjutnya mengatakan kalau klasifikasi ini lebih mendekati kenyataan. Klasifikasi yang demikian ini juga belum memuaskan, sebab misalnya saja sistem pemerintahan Inggris ini amat berbeda dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat, walaupun ada persamaan mengenai struktur kepartaiannya. Begitu pula misalnya sistem pemerintahan di Rusia kalau dibandingkan dengan sistem pemerintahan di Jerman pada zaman Nazi atau Italia pada zaman Fasis. Kalau orang tidak hanya memperhatikan struktur pemerintahannya, tetapi keperhitungan pula kekuasaan para penguasa atau cara-cara pembatasan kekuasaan itu, maka dapatlah dikemukakan klasifikasi sebagai berikut. Pertama, sistem pemerintahan bebas. Di sini kekuasaan penguasa dibatasi keras-kerasnya, sedangkan kemerdekaan daripada para individu atau warga negara dijamin secara istimewa, kecuali dalam lapangan ekonomi. Ini misalnya sistem pemerintah di Inggris, Amerika Serikat, dan Swiss. Yang kedua, sistem pemerintah setengah bebas. Di sini kekuasaan penguasa dibatasi secara lemah, dengan begitu pula sifat jaminan bagi para individu atau warga negara sifatnya juga lemah. Ini misalnya sistem pemerintahan yang pernah dilaksanakan di negara Balkan, yaitu di beberapa negara Amerika Serikat. Ketiga, sistem pemerintahan totaliter atau kolektif. Di dalam sistem ini, penguasa mempunyai kekuasaan yang sifatnya mutlak atas atau terhadap para individu atau warga negara. Kekuasaan mana disokong oleh suatu partai politik. Maurens Dufour menyebutkan dengan istilah polisi politik dengan monopoli atas persuratan, sensus, dan sebagian ini misalnya sistem pemerintah di Rusia, Jerman pada zaman Nazi, dan Italia pada zaman Fasis. Kalau kita perhatikan seluruh daripada klasifikasi terakhir ini, maka klasifikasi akan hampir sama dengan klasifikasi yang pertama kita uraikan di atas. Yang pertama, dalam sistem pemerintah liberal, di sini pengangkatan para penguasa dilakukan secara pemilihan atau pemilihannya dilakukan dengan secara bebas. Kedua, sistem pemerintahan setengah liberal. Di sini pengangkatan para penguasa juga diberlakukan dengan pemilihan, tetapi sudah agak terpimpin. Ketiga, sistem pemerintahan totaliter atau kolektif. Di sini pengangkatan para penguasa tidak diselenggarakan dengan pemilihan, atau kalau toko dilaksanakan itu hanya bersifat pura-pura saja, jadi semacam plebiscit. Terhadap klasifikasi tersebut di atas, kiranya semua itu ada kurang-kurangnya atau kelemahan, yaitu kurang pastinya penggolongan untuk dimasukkan ke dalam suatu golongan sistem pemerintah yang kadang-kadang terdapat perbedaan yang sifatnya prinsip satu sama lain. Tegasnya, kalau ditinjau dari satu segi, negara yang dimasukkan ke dalam suatu golongan itu memang ada pemasarannya, ya, tetapi kalau kemudian ditinjau dari segi lainnya, mungkin kalau negara yang semula masuk dalam suatu golongan itu terdapat perbedaan yang besar. Dengan demikian, klasifikasi negara itu sangat tergantung daripada dasar atau kriteria yang dipergunakan
untuk mengadakan klasifikasi tersebut. Dengan adanya kenyataan yang demikian ini, maka Maurers berpendapat bahwa kalau kita hendak menanggapi kenyataan yang setepat-tepatnya, sebaiknya dilaksanakan saja penggolongan atau klasifikasi terhadap yang telah diuraikan di atas, dalam berpegang saja pada suatu klasifikasi yang telah bersifat perkiraan kalau ditinjau dari segi logika. Kalau kita tinjau dari segi ini, maka dalam garis besarnya pemerintah yang benar ada di dunia ini dapat digolongkan atau diklasifikasikan menjadi 3 kategori besar menurut 3 tipe dasar, yaitu pertama, tipe Inggris. Ini misalnya didapat pada negara Inggris sendiri dan juga di negara dominion Inggris serta di kebanyakan negara-negara Eropa Barat. Kedua, tipe Amerika. Ini misalnya didapatkan pada sebagian besar daripada negara benua tersebut kecuali Kanada. Tipe Rusia ini misalnya didapatkan di negara Rusia itu sendiri, dengan maksud adalah USSR dan di negara-negara satelitnya. Di luar ketiga tipe atau sistem pemerintah di atas, menurut Maurers, kita hanya akan dapat menjumpai sistem pemerintah arkais, yaitu sistem pemerintah peninggalan dari zaman kuno dan rakyat jajahan atau setengah jajahan yang sama sekali tidak berpemerintah autonom. Di samping itu perlu juga diperhatikan dan diberikan tempat tersendiri bagi sistem pemerintah Swiss. Oleh karena sistem ini amat orisinil dan sedikit sekali kena pengaruh dari luar pun. Sebaliknya, sistem ini tidak banyak mempunyai pengaruh keluar. Demikian tipe pemerintah menganut pada pendapat Maurers, tetapi sementara ini baiklah di sini diingatkan bahwa tinjauan Maurers itu sedikit banyak telah memasuki ilmu hukum tata negara. Ingatlah apa yang telah ditegaskan di muka permulaan pembicaraan objek negara. Kembali pada pembicaraan tipe demokrasi modern, kalau penggolongan daripada tipe demokrasi modern seperti yang telah dikemukakan dalam uraian di muka dijajarkan dengan penggolongan tipe pemerintah yang dikemukakan oleh Maurers, maka pendapat ditarik kesimpulan bahwa dalam uraian atau pembicaraan tentang tipe-tipe demokrasi modern itu titik beratnya pada tipe demokrasi. Oleh karena itu kita memberikan tempat tersendiri pada sistem pemerintah Swiss, sedangkan Maurers menitik beratkan uraian kepada sistem pemerintahannya. Kita menggolongkan Rusia ke dalam sistem autokrasi modern, sedangkan Maurers memandang sistem pemerintahan Swiss meskipun dipandangnya sebagai tipe yang berdiri sendiri maupun tidak berdiri, mendapatkan uraian tersendiri secara khusus. Pertama, tipe demokrasi modern. Demokrasi atau pemerintah perwakilan rakyat yang presentatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensil. Sebagai contoh daripada sistem ini misalnya Amerika Serikat. Sebagaimana telah diutarakan di muka bahwa yang dapat menjadi ciri atau kriteria daripada penggolongan atau klasifikasi tipe demokrasi modern ini adalah sifat hubungan antara badan atau organ yang memegang kekuasaan daripada negara tersebut, terutama bagaimana sifat hubungan antara badan legislatif, yaitu badan yang memegang kekuasaan perundang-undangan. Ini biasanya adalah badan perwakilan rakyat. Ingat sistem trias politika dengan badan eksekutif, yaitu badan yang memegang kekuasaan pemerintah atau badan yang melaksanakan peraturan negara atau disebut juga pemerintah. Di dalam sistem ini sifat hubungan antara kedua badan tersebut dapat dikatakan tidak ada. Jadi secara prinsip bebas di sini orang-orang menduga bahwa steso atau sistem inilah yang dikehendaki oleh Montesquieu. Pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif. Di sini dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif dipegang oleh suatu badan atau organ yang di dalam menjalankan tugas eksekutif itu tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Badan perwakilan rakyat ini bertugas membuat dan menentukan peraturan hukum. Dengan demikian
Juga halnya dengan anggota Badan Perwakilan Rakyat, pimpinan daripada badan eksekutif ini diserahkan kepada seorang yang di dalam hal pertanggungjawaban sifatnya sama dengan Badan Perwakilan Rakyat, yaitu bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Jadi tidak usah melalui Badan Perwakilan Rakyat. Jadi negara demikian kedudukannya badan eksekutif adalah bebas dari Badan Perwakilan Rakyat. Susunan daripada badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala presiden dan didampingi atau dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri. Jadi para menteri itu kedudukannya sebagai pembantu presiden, maka para menteri tersebut di dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada presiden. Para menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri itu sebagai pembantu presiden bertugas memimpin departemen pemerintahan dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Perwakilan Rakyat tidak dapat memberhentikan seorang atau memberi orang materai yang turut bekerja di dalam badan eksekutif meskipun Badan Perwakilan Rakyat itu tidak dapat menyetujui kebijakan dari para menteri tersebut. Dari para menteri ini tidak mempunyai hubungan keluar, dimaksudkan hubungan pertanggungjawaban dengan Badan Perwakilan Rakyat yang bertanggung jawab pelaksanaan tugas yang diberikan kepada mereka oleh kepala negara adalah kepala negara sendiri, sedangkan kepala negara ini pun tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat atas kebijakan penyelesaian daripada tugas-tugasnya. Maka mengingatkan akan kedudukan para menteri ini yang hanya merupakan pembantu daripada presiden dan di mana presiden itu nyata-nyata merupakan pimpinan daripada badan eksekutif stelse atau sistem yang demikian ini disebut stelse atau sistem presidensil. Selanjutnya, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang presentatif dengan sistem pemerintahan kekuasaan tetapi di antara badan yang diserahi kekuasaan ini, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungannya sifatnya timbal balik dalam saling mempengaruhi atau sistem parlementer. Di dalam sistem ini ada hubungan erat antara badan eksekutif dengan badan legislatif atau parlemen atau badan perwakilan rakyat. Tugas atau kekuasaan eksekutif di sini diserahkan kepada suatu badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Kabinet ini bertanggung jawab kebijakannya terutama dalam lapangan pemerintah dalam badan perwakilan rakyat, dan menurut ajaran Trias Politika Montesquieu diserahi tugas memegang kekuasaan terutama perundang-undangan dan kekuasaan legislatif. Pertanggungjawaban ini tidak berarti bahwa badan eksekutif harus mengikuti segala apa yang dikehendaki oleh Badan Perwakilan Rakyat saja dan menjalankan apa yang menjadi kemauan daripada mereka perwakilan rakyat, tetapi kabinet masing-masing mempunyai kebiasaan dalam penentuan kebijakan, terutama mengenai langkah-langkah pemerintahan. Jadi pokok kabinet masih mempunyai kebebasan dalam inisiatif, hanya saja dalam tindakannya mereka bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat atau parlemen, yang berarti bahwa mereka setiap waktu atau setiap kali dapat dimulai pertanggungjawaban tentang kebijakan oleh Badan Perwakilan Rakyat. Jika terjadi hal yang demikian ini, artinya Badan Perwakilan Rakyat minta pertanggungjawaban kepada kabinet tentang kebijakan. Para kabinet harus membela dan menjelaskan kebijakan itu dengan salah satu menteri yang bersangkutan atau mungkin oleh kabinet halnya, maka biasanya penjelasan diberikan oleh Perdana Menteri. Setelah itu tergantung dalam permintaan daripada Badan Perwakilan Rakyat itu untuk dapat menerima baik pertanggungjawaban yang diberikan oleh kabinet tersebut atau tidak. Kalau Badan Perwakilan Rakyat dapat menerima pertanggungjawaban yang diberikan oleh kabinet tersebut, maka dalam hal ini tidak akan terjadi suatu hal yang akan tetapi kalau Badan Perwakilan Rakyat tidak dapat menerima atau mungkin bahwa Badan Perwakilan Rakyat itu dengan suatu keputusan menyatakan tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah atau kabinet tersebut, jika terjadi hal yang demikian itu, maka menteri atau para menteri yang bersangkutan atau kadang-kadang malah seluruh menteri atau seluruh anggota kabinet harus mengundurkan diri. Inilah yang disebut sebagai kritis kabinet. Oleh karena kabinet itu bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, maka sudah barang atau
tentu pertanggungjawaban itu kebanyakan akan diterima baik oleh Badan Perwakilan Rakyat jika kebijakan pada umumnya ini kabinet sesuai dengan dikehendaki oleh mayoritas di atasnya di kabinet itu sesuai dengan kehendaki oleh mayoritas dalam Badan Perwakilan Rakyat, dan kebijakan yang demikian itu pada umumnya dapat diharapkan akan mendapat pemerintah baik oleh mayoritas dalam Badan Perwakilan Rakyat. Kalau dalam pembentukan kabinet itu telah diusahakan terletak dahulu dudukan negara yang bersama-sama merupakan mayoritas di dalam parlemen. Jadi, andaikan dalam Badan Perwakilan Rakyat itu yang merupakan mayoritas adalah orang A, B, C, maka tentu harus disusun suatu kabinet yang orang-orang dipilih dari A, B, C, sehingga kebijakan kabinet itu kalau pertanggungjawaban di muka Badan Perwakilan Rakyat atau dapat diterima dengan baik. Menurut hemat saya, hal demikian ini memang ada baiknya karena mudah didapatkan kestabilan, tetapi sebaliknya hal ini demikian juga ada keberatannya yang golongan lain selalu tidak mendapatkan perhatian. Hal ini dapat menimbulkan oposisi yang kuat dan dapat bersifat ekstrem. Seandainya pada suatu saat kabinet itu mengambil kebijakan yang tidak disetujui oleh Badan Perwakilan Rakyat, hal yang kemudian ini belum pasti bahwa Badan Perwakilan Rakyat itu mencerminkan kehendak bahwa Badan Perwakilan Rakyat itu tidak dapat menyetujui kebijakan yang telah diambil oleh kabinet, tetapi rakyat memilih dapat menyetujui perwakilan rakyat dengan paham daripada rakyat pemilihan menurut peristilahan di dalam hukum ketatanegaraan. Badan Perwakilan Rakyat yang sudah tidak lagi mencerminkan kehendak atau kemauan rakyat, pemilihan ini disebut sebagai Badan Perwakilan Rakyat itu sudah tidak lagi bersifat representatif. Untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa kabinet yang mengambil suatu keputusan dan kemudian tidak dapat diterima oleh Badan Perwakilan Rakyat yang tidak representatif, maka sebagai perimbangan daripada pertanggungjawaban kabinet itu, yaitu yang berarti bahwa kalau kebijakan kabinet tidak dapat diterima oleh Badan Perwakilan Rakyat, kabinet atau menteri yang tersangka harus mengundurkan diri. Kabinet dengan melalui kepala negara mempunyai kekuasaan untuk membubarkan Badan Perwakilan Rakyat yang dianggap sudah tidak lagi bersifat representatif. Disinilah letak intisari pengertian daripada stelsel parlemen, yaitu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau Badan Perwakilan Rakyat. Artinya kalau pertanggungjawaban kabinet itu tidak dapat diterima oleh Badan Perwakilan Rakyat, pertanggungjawaban tadi adalah pertanggungjawaban politis, maka Badan Perwakilan Rakyat dapat menyatakan tidak percaya, mosi tidak percaya terhadap kebijakan kabinet, dan sebagai akibatnya daripada pertanggungjawaban politis tadi, kabinet harus mengundurkan diri. Antara stelsel parlemen yang berasal dari Inggris dan yang kemudian diikuti oleh negara lainnya di Eropa Barat, yang kemudian juga diikuti negara Indonesia, adalah perbedaan yang besar sekali. Suatu perbedaan yang sebenarnya tidak terletak di dalam asasnya, melainkan dalam perbedaan yang timbul karena keadaan, yaitu bahwa stelsel parlemen di Inggris itu bukan merupakan suatu improvisasi, bukan merupakan ciptaan dengan sengaja yang ditentukan secara dogmatis, yaitu dengan menentukan pengaturan terlebih dahulu, baru kemudian dilaksanakan pemerintahan tersebut, melainkan setelah parlemen di Inggris adalah merupakan suatu hasil dari praktek sejarah ketatanegaraannya berkembang, mana akhirnya mencapai suatu titik puncak di mana terdapat sistem pemerintahan yang demikian itu tadi. Sedangkan stelsel parlemen di negara lainnya, termasuk juga Indonesia, tidak memiliki keadaan, melainkan hasil perkembangan sejarah ketatanegaraan yang telah tercapai di Inggris itu sebagai puncak daripada sejarah berkembangnya sistem pemerintahan
ketatanagaraan dipergunakan oleh negara-negara lain di berbagai suatu titik permulaan daripada sejarah perkembangan ketatanegaraan. Jadi tegasnya setelah parlemen itu kalau di Inggris merupakan titik puncak daripada sejarah perkembangan ketatanegaraannya, sedangkan kalau di negara lain termasuk juga Indonesia merupakan titik permulaan daripada sejarah perkembangan ketatanegaraannya. Selanjutnya, demokrasi yang memiliki perwakilan rakyat yang presentatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dengan style referendum atau kontrol secara langsung oleh rakyat. Salah satu jalan lagi untuk menghindari suatu pemerintahan yang sifatnya absolut ialah sistem yang dipergunakan atau dilaksanakan di Swiss, yaitu yang disebut sistem referendum. Kalau di dalam pemerintah presiden, kedudukan badan eksekutif itu bebas dalam badan legislatif, jadi tidak ada hubungannya. Dan kalau di dalam sistem parlemen, antara badan eksekutif dengan badan legislatif itu dapat hubungannya yang bersifat timbal balik, maka dalam adalah sangat berlainan keadaan dengan pemerintah yang mempergunakan sistem referendum itu. Di dalam sistem referendum ini di Swiss, badan eksekutif disebut Bundestag, yang sifatnya suatu dewan merupakan bagian daripada badan legislatif yang disebut Bundesversammlung. Bundesversammlung ini terdiri dari Nationalrat and Standard. Nasional adalah merupakan badan perwakilan nasional, sedangkan Standard adalah merupakan perwakilan daripada negara bagian yang disebut kanton. Dengan demikian, maka Bundestag tidak dapat dibubarkan oleh Bundesversammlung. Lagi pula, yang dimasukkan di dalam sistem ini adalah bahwa Bundestag itu semata-mata hanya menjadi badan pelaksana saja daripada segala kehendak atau keputusan Bundesversammlung. Dan untuk ini di antara anggota Bundesversammlung itu ditunjuk 7 orang, yang kemudian 7 orang itu sifatnya suatu badan yang bertugas melaksanakan secara administratif keputusan daripada Bundesversammlung. Jadi anggota-anggota Bundestag itu diambil dari sebagian anggota Bundesversammlung. Mungkin juga ada anggota Bundestag yang diangkat dari jalur Bundesversammlung, tetapi setelah itu menjadi anggota Bundestag. Dengan sendirinya ia menjadi pula anggota daripada Bundesversammlung. Jadi dengan demikian Bundestag tapi merupakan bagian dari Bundestag. Karena itu lalu sama sekali tidak ada perwakilan tentang ada atau tidaknya kata sepakat antara Bundestag dengan Bundesversammlung, atau kata sepakat antara badan eksekutif dengan badan legislatif pula. Di sini kita ada ketentuan tentang pembagian pekerjaan, karena memang yang dimaksud di dalam sistem ini adalah bahwa segala sesuatu yang diputuskan oleh Bundesversammlung dan kemudian pelaksanaannya diserahkan kepada Bundestag, maka kemudian kedudukan Bundestag yang hanya merupakan badan pelaksana saja daripada segala apa yang telah menjadi putusan Bundesversammlung. Kita lebih condong menyebut sistem dan pelaksanaan di Swiss itu dengan istilah sistem badan kerja. Di antara anggota-anggota Bundestag itu tidak ada yang ditunjuk sebagai pemimpin daripada Bundestag tersebut. Jadi tidak ada seorang pun yang sebagai halnya di dalam sistem presidensial mempunyai kedudukan seperti presiden yang memimpin badan eksekutif itu. Memang betul bahwa di antara anggota Bundestag itu ada yang ditunjuk betul untuk selama masa 1 tahun untuk menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan yang di lain negara biasanya dijalani oleh kepala negara atau presiden, tetapi tidak berarti bahwa menunjukkan itu membawa kedudukan atau hak istimewa baginya yang berbeda dengan anggota Bundestag lainnya, sebab kedudukan tidak lebih hanyalah mengepalai dalam arti mengkoordinir anggota Bundestag itu, jadi tidak merupakan kedudukan yang khusus.
pengangkatan untuk menjadi anggota Bundesrat itu selama masa 3 tahun, yang selama masa jabatan itu memiliki tidak dapat dihentikan, dan saat habis masa jabatannya itu mereka dapat dipilih kembali, dan untuk ini mempunyai keahlian, baik keahlian politis maupun keahlian dalam menjalankan tugas pekerjaan. Tadi di atas dikatakan bahwa Bundesrat itu hanya melaksanakan saja apa yang telah menjadi putusan daripada Bundesversammlung. Apakah dengan demikian kalau kedudukan Bundesversammlung itu bebas sama sekali? Kiranya tidaklah demikian, hanya sebab di Swiss itu didapatkan suatu lembaga ketatanegaraan yang disebut referendum, yaitu suatu pemungutan suara. Menurut Kranebung, dalam sebab-sebab terjadinya perbedaan tipe dalam demokrasi modern terletak dari riwayat politik dari negara-negara yang bersangkutan. Sistem parlemen itu berhubungan hebat dengan negara monarki di dalam pengaruhan asas pertanggungjawaban menteri. Dengan demikian, tugas monarki atau raja telah diganti sifatnya dengan tidak ada perubahan di luar, yakni menjadi tugas yang menjamin atau membimbing berjalannya sistem secara teratur. Oleh karena itu, pertama-tama sebagai alat berdiri di atas pada partai, dan sesudah pemilihan menjadi pemerintahan kepada partai-partai atau kepala kombinasi partai yang ternyata telah mendapatkan suara terbanyak. Tugas ini sangat penting. Kehidupan tak tertangguh sistem kombinasi seluruh akhirnya tergantung kepada diselenggarakannya dengan baik tugas ini. Tugas ini menghendaki pengetahuan bulat tentang hubungan politik atau aliran politik dalam kedudukan kecakapan membuat putusan kenal betul akan seorang yang jangan dilupakan pula kebersamaan hati. Oleh karena dibutuhkannya sekali keadilan yang tepat dapat meninjau hak perbagian golongan. Selanjutnya, tugas alat juga multabilisir. Oleh karena menteri-menteri selalu dapat dipaksa oleh pembelaan tindakan mereka terhadap organ yang terdiri di atas partai oleh karena jabatan pendidikan atau pada biasanya seorang pembesar yang tinggi.